Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi kita di pembelajaran ekonomi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Langsung saja kita ke pokok pembahasan materi. Pokok pembahasan materi kita kali ini masih seputar peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Apakah masih ada yang ingat? Apa saja sih jenis kegiatan ekonomi tersebut? Iya, tepat sekali. Dalam bidang ekonomi ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang kegiatan ekonomi. Yang kita bahas kali ini adalah tentang pelaku ekonomi. Siapa saja sih pelaku ekonomi tersebut? Saksikan terus tayangan ini hingga selesai. Pelaku ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Jadi, keempat pelaku ekonomi ini saling memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik inilah yang disebut dengan circular flow diagram. Circular flow diagram. Circular flow diagram adalah hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen yang menunjukkan arus melingkar atau interaksi antar pelaku ekonomi tersebut. Circular flow diagram dalam kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Yang pertama, circular flow diagram 2 sektor yang dilakukan oleh 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang kedua, circular flow diagram 3 sektor yang dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Dan yang ketiga, circular flow diagram 4 sektor yang dilakukan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi, sebenarnya dalam kegiatan ekonomi, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, itu semua melakukan kegiatan ekonomi. Semuanya dari masing-masing pelaku ekonomi berperan sebagai produsen dan konsumen. Jadi waktu rumah tangga konsumen bukan hanya jadi konsumen saja. Sebenarnya ia juga bisa menjadi produsen. Contohnya seperti ini. Simak terus tayangan ini ya. Circular flow diagram 2 sektor, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, seperti apa sih hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen? Mari kita bahas. Pelaku yang pertama yaitu RTK. Nah, kita mulai dari pelaku yang pertama ya, RTK, yaitu rumah tangga konsumen. Dan pelaku yang kedua adalah rumah tangga produsen. Antara rumah tangga konsumen
dan rumah tangga produsen dihubungkan oleh dua pasar, yaitu pasar input yang berisi faktor produksi, dan yang kedua adalah faktor output yang berisi pasar barang atau jasa. Nah, mari kita mulai dari pasar input dulu ya. Karena yang awalnya input yang nantinya akan menghasilkan output. Dari pasar input dimulai dari titik faktor produksi. Siapakah yang memiliki faktor produksi? Yang memiliki faktor produksi adalah konsumen. Nah, berarti konsumen menyerahkan faktor produksi itu dan dijual ke pasar input, dan yang nantinya pasar input menyerahkannya kepada produsen. Nah, perhatikan alirannya ya, yang berwarna merah. Kita lanjut. Masih di pasar input. Kemudian, aliran uang. Setelah produsen mengolah hasil produksi itu, maka produsen menyerahkan balas jasa berupa uang kepada konsumen dari hasil pembelian faktor produksi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pasar output. Yang di sini terdapat aliran barang atau jasa. Siapakah yang menghasilkan barang dan jasa? Yang menghasilkan barang dan jasa adalah produsen. Kemudian barang dan jasa tersebut dijual ke pasar output, yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada konsumen, atau bisa disebut juga konsumen membeli barang tersebut. Setelah konsumen memiliki barang tersebut, maka yang terjadi adalah aliran uang atau pembelian dan juga pembayaran. Konsumen memiliki atas barang yang sudah digunakan dan lalu diberikan kepada produsen. Nah, jadi seperti inilah circular flow diagram dua sektor. Circular flow diagram 3 sektor. Nah, berarti ada 3 pelaku kegiatan ekonomi ini. Di sini sudah ada 2 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan yang satunya lagi adalah rumah tangga pemerintah. Apa sih hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen? Ternyata untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Contohnya, misalnya pemerintah membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang disebut juga dengan PNS atau ASN. Siapakah yang memiliki tenaga kerja tersebut? Yang memiliki tenaga kerja tersebut yaitu konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Konsumen menyerahkan faktor produksinya, ada yang dijual kepada produsen dan ada juga yang diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah setelah memperoleh faktor produksi tersebut harus memberikan balas jasa berupa gaji atau upah yang diberikan kepada konsumen. Selain membutuhkan faktor produksi, pemerintah juga membutuhkan akan barang-barang yang lainnya sebagai penunjang berjalannya pemerintahan. Misalnya, pemerintah membutuhkan komputer, meja, kursi, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut dihasilkan oleh produsen. Produsen menghasilkan barang dan jasa tersebut dijual kepada konsumen dan ada juga yang dijual kepada pemerintah. Pemerintah setelah mendapatkan barang dan jasa
pastinya akan membayarnya kepada produsen. Setelah itu, ternyata pemerintah mampu menjadi sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa, seperti pemerintah memiliki PLN, PDAM, Pertamina. Barang-barang yang dihasilkan tersebut dijual ke pasar barang dan nantinya diterima oleh konsumen. Konsumen setelah mendapatkan barang dari pemerintah, maka konsumen membayarnya kepada pemerintah. Nah, di sini juga pemerintah juga bertindak sebagai pengatur, yaitu pemberian subsidi kepada produsen maupun konsumen. Nah, sebagai balas jasanya, baik produsen dan konsumen harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, inilah dia circular flow diagram 3 sektor. Nah, selanjutnya circular flow diagram 4 sektor. Berarti di sini ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat di tayangan ini atau di layar ini sudah ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita tambah 1 ya, yaitu masyarakat luar negeri. Untuk mengetahui hubungan masyarakat luar negeri ini dengan 3 pelaku lainnya, di sini peran masyarakat luar negeri yang pertama adalah sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen ataupun pemerintah. Barang yang dihasilkan oleh produsen maupun pemerintah dibeli oleh masyarakat luar negeri. Setelah masyarakat luar negeri menerima barang ataupun jasa tersebut, maka masyarakat luar negeri akan membayar kepada produsen apabila barang itu dibeli dari produsen. Dan kalau barang yang dibeli dari pemerintah akan dibayarkan kepada pemerintah. Peran yang kedua yaitu masyarakat luar negeri bertindak sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa. Maka barangnya masuk ke pasar barang. Nah, dijual kemana barang dan jasa tersebut? Ada yang dijual kepada pemerintah dan ada juga yang dijual kepada konsumen. Setelah barang itu dijual, maka konsumen membayarnya kepada masyarakat luar negeri sebagai balas jasa atas barang yang sudah dibelinya. Nah, inilah circular flow diagram 4 sektor. Semoga Anda semua dapat memahami. Baik Anda semua, untuk sementara sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Pastinya nanti kita akan lanjut di tayangan-tayangan berikutnya yang pastinya di materi-materi yang akan kita sajikan untuk Anda semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Terus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.